Istirahat tepat. Imam di perjanjian lama, imam di perjanjian lama gak pernah duduk. Tapi imam di perjanjian baru duduk. Makna rohaninya apa? Waktu kita mengingat hari kenaikan Yesus, apa yang perlu kita ingat? Kita perlu belajar untuk duduk. Bilang kanan kirinya, belajar duduk kita. Amin. Belajar duduk. Istirahat. Jangan sibuk. Maksud saya pikirannya. Berdiri. Jalan sana sini. Lagi denger ibadah. Pikirannya jalan kemana-mana. Aduh, api kompor udah dimatiin belum ya? Bu, tenang aja, udah dimatiin. Ya, ibu pelupa sih ya kan. Udah mati, tenang aja. Bapak-bapak, mobil udah dikunci belum ya tadi? Udah ada satpam, tenang aja. Ada satpam udah dikunci. Udah, pikiranmu jangan jalan-jalan, duduk. Amin. Dunia hari ini sibuk cari perlindungan. Makanya ada asuransi yang cover semuanya. Supaya cover kesehatannya, cover masa depan anak-anaknya. Dunia lagi coba kasih tawaran buat saudara, ada asuransi, ada jaminan. Tapi Tuhan juga kasih jaminan buat saudara, saudara dapat perlindungan dari Tuhan. Siapa yang mau dapat perlindungan dari Tuhan? Mana tangan-tangannya boleh saya lihat? Amin. Saya juga mau. Amin. Dapat perlindungan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima perlindungan dari Tuhan? Mazmur 91 bicara tentang perlindungan dari Tuhan. Ayat 1 dan 2. Coba Pak Beri boleh baca. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tapi dimulai dengan kata apa? Orang yang apa? Orang yang duduk. Langkah pertama untuk menikmati perlindungan dari Tuhan, next slide, bukan berlari, bekerja, panik, tapi langkah pertama adalah duduk. Di tengah masalahmu kau perlu duduk. Ya, saya tahu ada masalah, saya tahu ada urusan belum selesai, saya tahu ada sakit penyakit, tapi ada panggilan di hari kenaikan Yesus Kristus hari ini. Tenang, istirahat, tarik nafas sebentar. Amin. Tuhan mau saudara lega, duduk, istirahat. Karena waktu saudara duduk ada kuasa. Amin. Ingat waktu Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Waktu Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, adik kakak ini, ada dua tindakan yang beda. Marta ngapain? Sibuk ngapain? Ya berdiri ya, nyiapin segala macam ya. Ke dapur, nanti jalan dia mungkin ke ruang tamu, dia balik lagi ke dapur, dia siapin segala sesuatunya untuk Yesus. Maria ngapain? Duduk. Siapa yang dipuji? Kepada siapa Tuhan berkenan? Tindakan siapa? Next slide. Tuhan memuji tindakan Maria. Maria duduk, bahkan Tuhan bilang, dia dapat bagian yang terbaik. Ini sudah ngerti gak maksud saya duduk? Bukan sekadar duduk fisik, tapi pikiranmu harus duduk. Istirahat, tenang. Tengok kanan kirinya, bilang tenang aja. Tengok lagi, bilang jangan khawatir, udah jangan khawatir. Bilang doamu pasti dijawab. Amin. Kekhawatiran gak nambah apa-apa. Tapi dalam tinggal tenang dan ada kekuatan. Amin. Khawatir nggak menghasilkan apa-apa, Alkitab bilang. Nggak nambah sehasta jalan di hidupmu, sehasta aja nggak nambah. Jadi nggak perlu khawatir, kamu harus istirahat. Jadi ada panggilan di hari kenaikan Kristus ke surga, Yesus ke surga hari ini. Tuhan mau saudara duduk. Next slide, karena waktu saudara duduk, Tuhan bekerja. Waktu saudara duduk, ada mujizat. Waktu saudara duduk, ada kuasa mengalir. Waktu saudara duduk, justru saudara jadi bersemangat. Maksud saya pikiran yang duduk. Waktu saudara istirahat, waktu saudara tenang, ada kekuatan mengalir. Amin. Tuhan banyak buat mujizat waktu orang istirahat. Saya mencatat
Yesus banyak buat mujizat pada hari istirahat. Pada waktu orang-orang nggak kerja. Pada waktu orang berhenti kerja, kalau berhenti kerja biasanya ngapain? Misalnya ibu-ibu ya, habis masak, capek, lelah, ngapain? Istirahatnya ngapain? Duduk. Amin. Pada waktu istirahat. Yesus banyak buat mujizat pada hari istirahat. Berarti hari istirahat, tahu nggak maksud saya? Pada hari Sabat. Bukan Sabtu, ya nggak apa-apa, salah saudara deh. Pada hari Sabat. Hari Sabat hari apa? Hari istirahat. Dijawab lagi hari Minggu ya. Hari apa? Hari istirahat. Nanti baca di rumah, catat ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17, ada orang bungkuk yang 18 tahun. Yesus sembuhkan dia dari bungkuknya, 18 tahun tersiksa lu bungkuk ini. Ketemu Yesus, tegak lagi. Yesus buat mujizat untuk orang yang 18 tahun bungkuk pada hari Sabat. Hari Sabat orang ngapain? Istirahat. Pada waktu engkau bisa istirahat, pada waktu engkau bisa percaya, di situ ada mujizat. Amin. Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya di Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Tangan kanannya mati. Pria ini tangan kanannya mati. Ketemu Yesus, tangan kanannya hidup lagi. Ketemu Yesus, tangan kanannya hidup lagi. Yesus menyembuhkan dia pada hari istirahat. Pada waktu kamu bisa istirahat, kamu bisa duduk, lihat mujizat terjadi justru di hidupmu. Amin. Yang buat kadang kita nggak lihat mujizat, ya kita terlalu sibuk. Kita terlalu khawatir, kita terlalu cemas. Sampai minum obat antidepresan. Padahal saudara harus tahu, saudara sudah duduk bersama Kristus. Amin. Dan Tuhan mau saudara duduk. Pegang dadamu, bilang Tuhan mau saya duduk. Bilang Tuhan mau saya istirahat. Amin. Dan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Bacakan di Yohanes 9. Orang buta sejak lahir. Tahu nggak saudara, kalau baca Yohanes 9, orang buta ini nggak minta disembuhkan. Nggak minta sama Yesus disembuhkan. Baca Yohanes 9, Yesus yang menghampiri orang buta ini sejak lahir. Kenapa? Dia buta sejak lahir. Dia nggak tahu namanya melihat seperti apa. Dia nggak tahu bahwa, tanda kutip ya, dia cacat. Tapi Yesus mau dia menyadari hal itu, dan Tuhan Yesus mau dia berfungsi, berjalan melangkah dengan cara melihat seperti orang pada normalnya. Banyak di antara kita yang mengalami kecacatan, tapi kita nggak sadar. Kita merasa nggak perlu berubah. Kita mungkin dilahirkan dari keluarga yang biasa nyalain orang, sehingga dalam hidup kita bertumbuh. Setiap kali kita yang salah, kita salahin orang. Dan kita merasa itu bukan kecacatan, padahal itu kecacatan. Tapi saya percaya banyak di antara kita yang mengalami kecacatan, mungkin nyalain orang, mungkin merasa diri sebagai korban, mengasihani diri. Itu bukan sesuatu yang normal dalam kekristenan, itu kecacatan. Tapi Tuhan menjumpai kita dan Tuhan menyembuhkan kita. Saya termasuk orang yang cacat juga. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Saya bahkan gak sadar kecacatan saya. Tuhan jumpai saya dan Tuhan menyembuhkan saya. Dan Tuhan menyembuhkan orang buta sejak lahir ini pada hari Sabat. Hari istirahat. Kamu perlu istirahat. Kamu perlu tenang. Kamu gak perlu khawatir. Kamu gak perlu cemas. Dan lihatlah mujizat akan datang di hidupmu. Kuasa akan terjadi di hidupmu. Orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Dia udah mengusahakan, dia udah berusaha. Dia ada di situ lama loh, 38 tahun. Tapi ketika Yesus datang, Yesus bilang begini, angkat tilammu, berjalanlah. Entah mengapa, tiba-tiba dia bisa beristirahat pada perkataan Yesus. Saudara perlu istirahat pada perkataan Yesus. Makanya saudara melihat masalah sekarang beda. Sama-sama bilang, saya lihat masalah sekarang beda. Sama-sama bilang, bukan dari bawah, tapi dari atas. Bilang, dari pendapat Tuhan. You are living in heavenly ground. Kamu hidup dari tanah sorgawi. Iya betul, secara fisik kamu hidup di dunia ini, hadapi masalah yang terjadi di hidupmu di dunia ini. Tapi secara rohani, kamu sumbernya sedang bergerak dari sorga.
Makanya lihatnya dari atas, lihatnya sesuai firman. Walaupun doa belum dijawab, kayaknya keadaan nggak berubah. Tapi kalau engkau lihatnya dari atas, dari posisi di mana engkau duduk, engkau bisa tenang, engkau bisa percaya. Karena engkau tahu Tuhan nggak punya rencana jahat buat hidupmu. Walaupun doanya kelihatan belum dijawab, engkau tahu Tuhan gak mengabaikan doamu. Jawaban doa akan datang sesuai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita bisa percaya bahwa akan datang waktunya doa kita dijawab. Itu yang buat kita gak sembunyi, gak mundur. Kita hadapi tantangannya, hadapi masalahnya. Amin. Makanya duduk. Amin. Dan orang lumpuh ini entah mengapa percaya perkataan Yesus, duduk di atas perkataan Yesus, saya menyebutnya. Dia angkat tilamnya, dia jalan. Wow, sembuh. Pada hari Sabat. Makanya orang Farisi ahli Taurat protes. Kenapa kamu angkat tilam pada hari Sabat? Mereka lebih langsung peka pada kesalahan orang. Jangan jadi Farisi ya. Jangan jadi agamawi ya. Lihat orang ini salahnya ini salahnya ini, salahnya ini, salahnya ini. Mereka nggak peka ada kebaikan Tuhan yang terjadi pada orang itu. Saya percaya saya nggak berdiri di hadapan orang-orang yang Farisi. Saya berdiri di hadapan orang-orang yang peka sama kebaikan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang percaya kebaikan Tuhan akan terjadi di hidupnya. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat yang luar biasa. Waktu saudara bisa duduk, ada mujizat. Siapa yang punya masalah boleh angkat tangannya. Saya mau lihat yang punya masalah. Coba saya mau lihat. Ini bukan karena sering datang ke sesi saya kan, angkat cepat-cepat angkat tangan kan. Karena biasa sesi Pak Mario ditanya siapa yang punya masalah angkat tangan. Ya masih hidup, kalau udah mati baru nggak ada masalah ya. Biar dibilang orang mati ya kan. Tapi sebesar apapun masalahmu, semenakutkan apapun tantangan di hidupmu, jangan sampai matamu menipumu untuk membuat pikiranmu nggak bisa istirahat. Hari ini di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, Tuhan memanggilmu untuk istirahat, untuk tenang dan percaya. Dan waktu engkau bisa istirahat, tenang dan percaya, mujizat terjadi di hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat. Jadi yang pertama panggilannya untuk engkau apa? Duduk sebagai imam. Imam ngapain? Duduk. Tapi Yesus di surga bukan cuma duduk sebagai, setelah jadi imam dia duduk sebagai raja. Makanya saudara juga dijadikan raja-raja di bumi ini. Tadi ayatnya Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Saudara jadi imam dan raja. Raja itu duduk lalu ngapain dia? Memerintah. Saudara harus tahu, saudara sekarang sudah duduk bersama dengan Yesus secara rohani di surga. Sebagaimana Yesus memerintah, saudara juga bisa memerintah. Pegang mulutmu, bilang di mulut saya ada kuasa untuk memerintah. Amin. Bilang karena saya anak raja. Yuk, kita bisa memerintah dengan mudah kalau kita tahu kebenaran. Ini kebenarannya. Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Lanjut ayat 21. Ayat 21. Yesus duduknya segimana? Oke, ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yesus duduknya jauh lebih. Kalau ini jauh lebih tinggi apa sedikit? Sedikit. Ini sedikit lebih tinggi. Kalau jauh lebih tinggi, tinggi banget. Saudara harus tahu, Yesus duduknya tinggi banget. Dan dia duduknya tinggi banget, kursinya tinggi banget. Jauh lebih tinggi dari apa? Pemerintah-pemerintah. Kekuasaan kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan cuma yang terjadi sekarang, yang akan datang juga. Dan sekarang sama seperti Yesus, saudara juga duduk. Di mana saudara duduk? Sama-sama bilang jauh lebih tinggi. Saya lagi ajar saudara untuk memerintah nih. Jadi saudara harus tahu dulu posisi saudara. Sama-sama bilang saya jauh lebih tinggi. Dari masalah, dari tantangan, dari apapun kekacauan yang bisa terjadi di dunia ini. Saya sudah duduk bersama Yesus. Saya jauh lebih tinggi. Jadi saudara tahu posisimu, amin.
Iya, ada penyakit. Iya, ada urusan urusan utang belum dibayar. Iya, debt collector lagi nunggu di depan. Iya, tahu saya. Iya, saya tahu ada masalah rumah tangga belum beres. Iya, saya tahu. Tapi saudara harus tahu posisimu. Masalah itu ada di bawah, kamu ada di atas. Amin. Kalau engkau tahu posisimu, kau tahu engkau penguasanya atas masalah itu, engkau bukan dikuasai masalah itu. Kau jadi raja atas masalah itu. Bukan masalah itu yang jadi raja atas hidupmu. Engkau yang atur masalah itu, bukan kau yang diatur oleh masalah itu. Amin. Engkau yang memerintah, bukan diperintah. Dan memerintahnya dengan mudah. Alkitab bilang, kamu punya kuasa untuk memindahkan gunung. Memindahkan gunungnya dengan mudah. Tuh saya sengaja cari di IA itu. Gambarnya saya bikin, nggak susah, pengen bikin ada kursi di atasnya susah tuh. Berkata kepada gunung itu, pindah, gunung itu akan pindah. Kalau saudara nggak tahu posisimu, gunung sama saudara tinggian mana? Masalahnya gede nih, Pak Pendeta, gede banget, segede gunung. Tantangannya segede gunung. Tapi tinggian mana saudara sama itu? Bukan tinggian gunungnya, tinggian saudara. Karena saudara duduk bersama Kristus. Jadi saudara memerintahnya nggak nenggakin kepala lihat ke atas. Saudara cukup melihat ke bawah. Coba lihat ke bawah. Bilang masalah. Tantangannya sambil tunjukin masalah. Tantangan. Kamu nggak bisa ngancam-ngancam aku, nggak bisa intimidasi aku. Aku memerintahkanmu untuk pergi tercampak ke dalam laut dalam nama Yesus. Amin. Jadi gampang. Amin. Saudara harus tahu nih. Saya cepat saja, waktu saya udah sedikit. Pegang mulutmu, bilang saya punya kuasa untuk memerintah. Bilang saya memerintah dengan mudah. Karena saya memerintah dari atas, bukan dari bawah. Posisi saya di atas, bukan di bawah. Bilang kanan kirinya, kamu di atas masalah, bukan di bawah masalah. Dan kamu juga selain punya kuasa untuk memerintah memindahkan gunung, kamu dikasih kuasa di mulutmu untuk menghidupkan apa yang mati hidup lagi. Nanti baca di rumah ya. Waktu saya sedikit nih, tapi saya kasih PR, Yeskiel 37 ayat 1-10. Yeskiel lihat tulang-tulang yang amat kering, Tuhan perintahkan, hidupkan kembali. Dan Yeskiel bernubuat, sama-sama bilang saya bisa bernubuat. Menghidupkan tulang-tulang yang kering, hidup kembali. Amin. Dompet yang kering, hidup lagi. Amin. Ada yang amin tuh ya kan, amin. Jadilah sesuai imanmu. Kesehatan yang kering, hidup lagi. Amin. Di hari kenaikan Yesus kita harus tahu ini bukan tentang cerita sejarah Yesus naik ke surga. Ini cerita pewahyuan tentang apa yang kau punya karena kau percaya Yesus. Kau jadi imam yang harus belajar duduk, kau jadi raja yang harus belajar memerintah. Dan di Tiberias tanpa sadar, saudara tiap hari diajar, tiap ibadah diajar untuk duduk dan memerintah. Hari kenaikan Yesus, kita mengingat Yesus naik ke surga, duduk sebagai imam, dia duduk selamanya, sebagai raja dia duduk memerintah. Dan sama seperti Yesus, demikian kita di dunia ini. Kita harus belajar duduk, percaya, beriman, istirahat. Tapi kita juga harus belajar memerintah. Dan apa yang saya ajarkan itu disimpulkan dalam apa yang Tiberias lakukan sejak saya masih jadi jemaat. Diwariskan oleh mendiang Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, kuasa perjamuan kudus. Tahukah saudara, ketika saudara angkat tubuh Tuhan, angkat darah Tuhan, saudara sedang doa, tapi saudara tidak doa pakai kekuatanmu, kehebatanmu. Saudara sedang doa dari tempat istirahat, saya menyebutnya. Dari tempat saudara duduk. Kenapa? Karena bukan karena perbuatan dan kehebatanmu. Engkau sedang mengingat perbuatan dan kehebatan Yesus di atas kayu salib. Engkau bisa duduk, kau bisa tenang, karena Yesus yang mengerjakannya bagimu di atas kayu salib. Waktu perjamuan, saudara sedang duduk. Tapi waktu perjamuan, saudara sedang memerintah juga. Saudara waktu perjamuan, jadi imam, jadi raja. Jadi rajanya kapan? Waktu saudara bilang, aku tidak dikutuk, aku bebas kutuk, aku sembuh, aku sehat. Dan engkau sedang memerintah. Dan ketika engkau memerintah, gunungnya pindah. Tulang-tulangnya hidup kembali. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Mujizat kuasa dinyatakan ketika engkau perjamuan kudus. Amin.
Pegang dadamu, bilang saya harus duduk dan memerintah. Jadi saudara bisa simpulkan apa yang jadi pesan di hari kenaikan Yesus? Seperti Yesus naik ke surga, demikian posisi rohanimu sudah naik dan duduk bersama Yesus. Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan. Sebentar, segala sesuatu bicara tentang semua kutuk, semua tantangan, semua masalah telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi semua itu ada di bawah kaki. Dan sekarang kau duduk bersama. Jadi masalahmu ada di mana? Ya sekarang injak-injak masalahmu. Bilang, kau nggak boleh ngancem-ngancem, kau nggak boleh intimidasi. Bukan kamu yang menang, tapi aku yang menang. Amin. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Sama seperti Yesus, sama seperti langit tidak bisa, next slide. Sama seperti langit tidak bisa menahannya, bumi tidak bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Saya ulang, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Ketika engkau ingat ini, ketika engkau berhasil untuk duduk dan ketika engkau berhasil untuk perjamuan kudus. Hatiku percaya mujizatmu nyata, kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Lagi-lagi sama-sama. Hatiku percaya. Kita bangkit berdiri. Mujizatmu, kau turut bekerja. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Sambil angkat tanganmu, pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Tuhan mengadakan. Beri tepuk tangan, yuk kita beri tepuk tangan.